Hari ini sebenarnya isinya kita hanya cuma memanjatkan doa aja, nggak mengharapkan apapun. Bisa kumpul semua, baik dari keluarga mamanya Vanessa, ada keluarganya papanya Vanessa, dari sahabat-sahabat dekatnya. Sebenarnya para guru-guru kita, para ustadz, para kiai pada berkenan hadir di acara ini untuk mendoakan Vanessa. Mudah-mudahan di hari ke-40 ini semakin banyak berkah, semakin banyak doa-doa yang dia terimalah di sana, baik sama Vanessa buat ya suaminya juga lah, Bibi. Oke, itu aja. Ada yang bertanya? Mungkin Bang, gelaran tahlilan hari ini sendiri kayaknya kemarin sekarang lebih banyak ya anak yatimnya. Ngundang berapa banyak dan dari mana aja sih Bang? Hari ini kalau dari anak yatimnya kalau salah 200 lebih, terus ada dari pengajian juga dari Banten tadi, dari pengajian ya, dari habib-habib, para kiai, para guru-guru kita lah, yang datangnya dari Jawa aja, dari beberapa daerah tadi kalau salah bisa hadir hari ini. Alhamdulillah beliau mendoakan Vanessa. Ya, kami cuma berharap Vanessa di lapangan umurnya dimudahkan soal proses-prosesnya di alam barzah, diampuni dosanya. Hanya itu yang kita harapkan kok. Kita nggak mengharapkan apapun, tidak ada apapun kecuali hanya doa dan doa buat Vanessa. Bang, bisa diceritain nih di sebelah kanan dan sebelah kiri abang nih ada siapa? Diperkenalkan. Ini ada Tante Reni. Terus Tante kan di sini ya, di Cibinong Bogor. Ada Om juga, Mas Yudi dari Semarang. Ada Tante ini ya, Tante Emi. Ya Om Dodi om lah yang bisa saya sebutin satu-satu. Intinya keluarga hari ini dari Vanessa, alhamdulillah di hari 40 ini kita bisa kumpul bareng lah. Sebenarnya lebih pada ya kita kumpul bareng, berdoa, pokoknya semua yang terbaik buat Vanessa. Mas sengaja di Kenapa? Tadi mengundang kita dan Oh enggak, kebetulan Umi terus sama dari Ade ya? Adenya almarhum Ustadz Jeffrey juga, ya memang kebetulan satu pengajian. Jadi kemarin beliau bilang, oh ada acara Papua Vanessa, boleh nggak hadir? Ya silakan Ustadz gitu. Termasuk Umi juga mau hadir. Ya alhamdulillah kan semakin banyak yang mendoakan, semakin baiklah. Oke, apa lagi? Jadi tadi sempat meneteskan air mata nih Dede, gimana nih? Ya haru aja. Di acara yang 7 hari juga gitu ya. Makanya acara ini dikemas sedemikian rupa yang membuat ya air mata nggak bisa terbendung lah kalau melihat histori dari Eca. Kemarin sempat sedikit napak tilas nih di TKP. Mungkin bisa diceritain Dede? Oh ya, sebenarnya itu kesana cuma berdoa aja, berdoa di tempat kejadian Vanessa meninggal, dan kita berdoa cuma sebentar aja sih, mampir sekalian mau lihat mobil Vanessa di Polres Jombang. Itu aja sih, habis itu kami balik sih. Perasaannya gimana Dede melihat kondisi kecelakaan dari Vanessa dan Bibi ini sendiri di tol? Campur aduk ya perasaannya itu, melihat tempat kejadian perkara di mana masih ada kapur yang melingkar, ya sedih sih. Berarti Dedi baru jadi gimana dipakai lagi atau Untuk sementara sampai perkaranya belum selesai di Polres dulu ya Pak. Ya. Ya.
Nanti Kalau- setelah itu katanya baru diserahkan ke mana? Ya kita nggak konsen ke situ lah, intinya kalau buat mobil atau segala kita nggak terlalu ini. Intinya hari ini keluarga juga semua intinya cuman pengen berdoa, mengharapkan yang terbaik buat Vanessa, lebih pada ke situ. Kita nggak mau mikirin urusan misalnya barang-barang segala macam, enggak lah. Intinya nggak ada kepikiran untuk situ. Sampai saat ini pun tidak ada yang diurus juga, sama Om Dodi juga tidak ada yang diurus apapun kok gitu. Kita pasif aja. Kalau mau sedih, banyak sebenarnya yang lebih sedih selain Om Dodi dari keluarga Mama Vanessa, apalagi Tante Reni ini yang saya tahu persis pada waktu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Tante nih yang lihat semuanya lah, jenazah baik Vanessa maupun Bibi, dia yang mengurus surat-surat ya Tante, ngurus surat-suratnya semua segala macam ya, makanya tahu persis lah, karena orang yang bisa pertama kali untuk mengurus itu selain saya ya cuman Tante, karena Tante itu ada di Surabaya waktu itu, belum ada siapapun yang datang. Jadi kalau Tante ini lebih banyak dari zaman kasusnya Vanessa di Medaeng juga, yang rajin ke Medaeng itu ya Tante. Makanya kemarin setelah pas waktu kejadian juga orang yang pertama saya hubungin setelah sudah fix itu Vanessa kecelakaan, terus memang nggak ada, yang pertama kali saya hubungin juga Tante Reni. Jadi ketika jadi agak kencang tante. Tante tuh dekat sama sama Vanes kan baru kurang lebih 3 tahun. Ya, masalah di Surabaya itu tetap berusaha menguatkan, semangat, supaya masih sayang ya. Jadi memang kayaknya tante tuh masih kayak mimpi buruk kemarin Vanessa mengalami kecelakaan seperti itu. Kayaknya Udah, maaf tante nggak bisa. nggak apa-apa Tante, terusin. ya. Apalagi Jadi mungkin doa bersama malam hari ini kan tadi sempat haru di awal sampai pertengahan gitu, sampai setelahnya kita dengar nyanyi lagu segala macam. Mungkin tadi juga ada puisi yang dibacain sama Jesse ya, puisi dari Pak Bambang. Mungkin bisa diceritain dong, jadi kedekatan Pak Bambang tuh awalnya dengan Kak Vanes tuh seperti apa sampai sekarang benar-benar yang dianggap seperti adik, sahabat, kakak tadi seperti dibilang. Nah, kalau itu malah sebenarnya Dedi kurang tahu. Karena Pak Bambang itu kenal pada waktu kita di Surabaya. Pada waktu kasus Vanessa di Surabaya. Di situ Vanessa kenal Pak Bambang. Saya tahu persis lah itu. Semua. Jadi kalau Dedi mungkin ya baru kenalnya Ya kalau meninggal. setelah Vanessa meninggal, baru pada tahu kan siapa-siapa aja yang dekat sebenarnya. Ya, apalagi? Oke, dari tante sendiri tante saat melihat Vanessa ya tante dengan kondisi kecelakaan, dan mungkin di sini sampai sekarang pun berita itu masih rame lah bicara untuk Vanessa. Dari banyak ibaratkan pro kontranya juga tante, khususnya untuk keluarga besar ini. Bener gak sih terkadang ada kayak berita-berita yang aneh-aneh gitu, khususnya untuk keluarga besar sendiri tuh banyak berita yang melenceng lah tentang keluarga, khususnya untuk Kak Dodi sendiri. Gimana sih tante nyikapinya khususnya untuk keluarga gitu? Kami berusaha tidak mengungkit itu sudah. Maksudnya mungkin papanya Vanes, Mama Vanes ada tidak cocokan atau salah paham atau gimana. Tapi yang kami tahu, yang tante tahu bahwa Vanessa pergi itu dengan kondisi yang
dia mau menjalin silaturahmi yang baik sebagaimana mestinya sebagai anak juga. Papanya juga sudah membuka hati untuk memberikan izin maaf untuk anaknya yang bilang istilahnya namanya anak bukan bandel atau gimana. Kalau dari keluarga kan sudah yang lalu, namanya masa lalu sudah tidak usah diambil lagi, ditarik lagi, itu akan membuat masih menjadi halangan ya, halangan buat almarhum juga nanti juga mau gimana pun beliau kan juga ayah. Kami keluarga dari mamanya memang selama ini kami silent, kita nggak mau menanggapi berita yang simpang siur rame seperti gaduh seperti ini kan memang ya menjadi yang kami tuduhkan kita nggak peduli dengan almarhum, kita sayang sekali sama Vanessa. Jadi mungkin memang jalan itu yang terbaik. Nanti kalau kami ngomong kami malah semakin membuat gaduh. Kita tidak mau seperti itu. Tidak usah membuka yang sudah lalu, kenyataannya yang ada, yang tahu, yang keluarga bisa tahu juga sama papanya sudah perbaikan. Jadi kami rasa Vanessa pergi dengan situasi yang sudah semestinya semua dikembalikan seperti pada tempatnya. Jadi hubungan anak dengan ayah dan anak itu sudah menjadi baik. Kami sebagai keluarga besar dulu walaupun bapaknya Vanessa melakukan kesalahan, kita juga nggak sepenuhnya menyalahkan bapaknya Vanessa. Namanya anak kan juga ada masanya atau susah dibilangi atau bagaimana, itu sudah masalah, tidak usah diungkit, tidak usah dijadikan perbincangan atau apa sih, sudah tutup semua. Kita doakan Vanessa supaya dia lapang jalannya, terang tempatnya. Terima kasih sudah itu harapan keluarga besar kami. Tidak perlu membuka aib-aib yang lama, itu tidak akan buat hal yang lebih baik, itu akan menjadi halangan bagi. Pak Dodi sudah bertemu dengan Gala, Pak Dodi? Sudah bertemu dengan Gala, Pak Dodi? Rencananya kapan Pak Dodi? Mungkin minggu-minggu ini. Bareng-bareng keluarga besar juga nggak? Ini pengen ketemu juga dengan Gala gitu tante, pengen. Iya, Ada sih rencananya. pengennya sih Sana ya. ya, cuma memang kita akan jauh juga, nanti dari Surabaya juga. Mungkin besok masih ada kesempatan yang diperbolehkan ya, kami ingin sekali. Jadi jadi Sebenarnya kalau dibilang mewah atau enggak itu kan tergantung relatif dari niatnya. Kita berusaha memang buat acara ini ya semampu kita, ya kita bisa cuma seperti ini. Kalau dibilang mewah saya juga nggak ngerti, kalau dibilang ya enggak juga ya silakan. Intinya kami melakukan ini ikhlas, memang niatnya pengen menyenangkan Vanessa. Itu aja yang ada di pikiran saya ya, maksudnya ya dia sudah saya anggap juga adik ya. Tante tahulah perjalanan saya sama Vanessa seperti apa, hubungan saya sama Vanessa mungkin banyakkan tante yang tahu gitu, di luar tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya. Vanessa itu orangnya sebenarnya kan ngumpet-ngumpet juga gitu sebenarnya. Kadang dia ya bingung ya, kadang dia mut-mutan juga orang anaknya soalnya. Jadi kalau dia di saat memang dia lagi udah gimana, kita mendingan jauh. Terus di saat udah tahu kayak gimana kondisinya, kita dekat. Ya, seperti itu memang. Jadi kalau orang yang nggak ngerti Vanessa, mungkin dipikirnya wah di berantem apa, ya wajar sih sebenarnya. Makanya saya selalu bilang kalau Vanessa itu berantem sama papanya, ternyata itu hal yang biasa.
paling biasa ternyata. Karena seberantem-berantemnya ujung-ujungnya dia kangen juga sama papanya, dia balik lagi sama papanya, ketemu papanya dipeluk juga gitu. Jadi kalau orang berantem lihatnya, wah dulu berantem nih kayak gimana, memang seperti itu. Makanya banyak yang nggak paham sebenarnya Vanessa seperti apa gitu. Yang nggak ngerti gimana hubungan Vanessa dengan papanya. Saya dulu dalam kondisi seperti itu sama kok. Banyak orang ngeliat di framingnya aja di media ngelihatnya, wah bener-bener gontok-gontokan gitu. Padahal di balik itu kalau dia ketemu papanya ya beda. Bisa dilihat kok dulu di Medaeng seperti apa gitu. Papanya datang saya juga dicuekin. Malah beneran, malah akunya dicuekin gitu. Malah dia ke papanya, dia peluk kamu dia gitu kan. Ya sama gitu, ke tantenya juga seperti itu. Tapi kalau tante gini, kita bersyukur ya. Saya juga bersyukur banget bisa ketemu Vanessa. Mungkin 3 tahun ini mungkin waktu yang pendek tapi panjang buat saya. Panjang banget buat saya. Dan alhamdulillah kasus Surabaya itu memang menjembatani semuanya akhirnya jadi baik. Baik akhirnya bisa ketemu keluarga mamanya lagi yang sempat terputus hubungannya dengan Om Dodi. Sebenarnya pasang surut sih kalau saya bilang, nggak bisa bilang terputus banget, enggak. Kita tahu dulu waktu dia lamaran sama enggak jadi nikah juga kan sebenarnya dekat juga sama Om Dodi sebenarnya. Habis itu saya nggak tahu masalahnya apalagi bisa hilang lagi Om Dodi ya. Akhirnya bisa balik lagi. Intinya di ujung akhir hidupnya semuanya jadi baik. Keluarga ini jadi baik, jadi utuh lagi, jadi bisa bersatu lagi. Silaturahminya juga jadi baik. Itu yang sebenarnya ya mungkin memang ini jalannya Tuhan, memang ya hikmahnya dari semuanya ini memang Vanessa pergi tapi menyatukan seluruh keluarga. Mungkin waktu ide awal memang dari Bang Milano sendiri atau ada orang lain yang support seperti itu? Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara tapi ternyata banyak yang mensupport, tapi nggak perlu ngomong lah. Itu bukan saya sendiri, terus terang bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mensupport. Alhamdulillah kita nggak perlu minta, nggak perlu ngapa-ngapain juga itu datang sendirinya, tapi bukan dalam bentuk ini ya, maksudnya jadi support itu kan bukan cuma dinilai dari uang, tapi dari tenaga, dari pikiran, itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang, makanya kalau dibilang hari ini mewah, bagi kita biasa aja gitu. Tapi kalau bilang enggak ya silakan gitu aja. Bang, maaf Apa besok ada rencana? berapa sih Bang? Aduh, nggak etis lah, nggak etis lah. Pokoknya di atas 200. Ini kabur besok untuk keluarga ada rencana ke makam nggak sih keluarga? Apa? Dari rencana untuk Oh iya, ziarah ke mau makam? ziarah. Tante besok mau ziarah, rencananya dari keluarga mamanya Vanessa besok ziarah rencananya. Pak Dodi mungkin menanggapi hujatan-hujatan dari netizen seperti apa sih Pak Dodi? Walaupun sudah tabur bunga di TKP tapi masih juga dihujat sama netizen. Mungkin Pak Dodi bisa menanggapinya seperti apa Pak Dodi? Enggak, saya nggak mau nanggepin karena ya biarlah mereka Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Dulu Yang juga nggak pernah Vanessa, iya. dulu Vanessa waktu kasus awalnya juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri dimusuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara seperti itu. Ya sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Nggak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Tuhan itu tidak akan menutup kan. Pasti nanti akan kebuka juga mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang tulus, mana yang ikhlas, itu nanti semua akan kelihatan. Saya yakin kok, Vanessa dulu seperti itu, hari ini seperti apa. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya tuh pasti di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Saya yakin itu. Bang Milano, itu kan tadi ada video-video yang ya bercerita masa lalu, Iya. itu apa merupakan klarifikasi secara terbuka tentang bagaimana sosial keluarga, bagaimana yang sempat dikabarkan ini
yang membesarkan. Yang Oh enggak, tidak ada klarifikasi di video itu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia enggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa, gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga. Itu yang ditunjukkan di situ. Tidak ada klarifikasi, tidak perlu mengklarifikasi. Semuanya tuh nanti akan terjawab sendiri. Saya yakin kok, nggak akan masyarakat juga bisa menilai lah. Jadi nggak perlu ada klarifikasi apapun dan kita tidak mau menjelekkan siapapun. Silakan aja masyarakat menilai sendiri. Silakan ya kalau mereka menganggap netizen itu adalah patokannya, silakan. Kita nggak peduli kalau sama netizen. Yang penting kita menjalankan ini dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Dan bagaimana pendapatnya, kan ini ada dua tempat yang maaf nih Bang, di sini juga ada, di sana. Oh, kalau saya memandangnya acara di sana ataupun di sini, semakin banyak acara, semakin banyak yang doain, kan lebih baik. Tidak pernah kita nggak peduli kok. Maksudnya siapapun bisa bikin acara seperti ini, nggak harus di Jakarta, bisa di Bogor, Tangerang, apa di Makassar, apa di Bali teman-temannya, nggak ada masalah kok. Di Surabaya kalau mau bikin silakan. Kami malah seneng kok. Kalau diundang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak mendoakan semakin baik. Bang, tapi hari ini Bibi hanya diucapkan di dalam doa, tapi nggak ada foto Bibi sama sekali. Kenapa? Hari ini Bibi cuma diucapkan dalam doa, tapi kok nggak ada foto Bibi sama sekali di Nah, acara ini? ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuman Vanessa-nya sih? Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja. Jadi memang kenapa Vanessa? Emang karena kita dekatnya sama Vanessa. Foto Bibi Gitu. nggak Tapi usah. kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa, dan memang yang artis kan Vanessa. Gitu. Kalau misalnya pihak sana juga ngerasa seperti keberatan atau gimana, ya kenapa nggak bikin acaranya doanya doa Bibi baru Vanessa, terserah aja gitu. Kita nggak ada masalahin kok, kan memang di sana kan keluarga Bibi, di sini keluarga Vanessa, tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa, karena memang Vanessa yang artis gitu, Vanessa yang keluarga kita, Vanessa yang kita lebih dekat. Bang, Intinya bukan lebih ke situ. karena dari pengaruh perseteruan juga Bang Oh, mengenai nggak Puji dan ada, Mayang nggak itu ada, Bang. kita nggak ada menganggap perseteruan segala macam kok. Proses hukum silakan. Intinya hari ini kita cuma mau berdoa aja kok buat Vanessa. Intinya buat Vanessa. Dan mungkin ke Dedi ya, dan Bang Milano mungkin bisa ngebantu. Dan jadi banyak pertanyaan juga ketika buku Yasin tuh hanya foto Vanessa dan nama Galak kenapa diganti jadi belakangnya Azan tidak Febrian. Kalau masalah buku Yasin saya nggak ngerti karena bukan saya yang bikin, bukan nyetak. Nah itu urusan keluarga. Oke? Jadi Kenapa tuh, mungkin Dedi? ada penjelasan. Mungkin ada Penjelasannya. tanggapannya Dedi. Kenapa Azan bukan Andrea? Kenapa? Dedi nggak mau Azan. ngomong katanya. Sedikit Mau aja komen, Dedi Ded? mungkin ada penjelasan. Intinya, Intinya kan Azan itu ya anaknya Vanessa. Saya nggak pakai nama orang lain kan. Nah, namanya nama Vanessa Azania. Ya kalau ada namanya Azan, ya namanya Vanessa di situ. Tapi Jadi ada nggak usah persetujuan. dipermasalahkan lah itu, nggak usah dibesar-besarkan. Jadi apa karena pengaruh dari tes DNA Dedi? nggak tes DNA. Tes DNA apa ya? Oh nggak tahu kita ada urusan apa dengan tes DNA? Nggak ada. Tapi Kita nama nggak ada. itu udah Hah? disetujui sama keluarga Kenapa? di sebelah belum? Belum diganti namanya. Ganti namanya ini kan bukan acara ganti nama atau enggak. Kalau ganti nama itu kalau di akte kelahiran diganti, ya tolong dipahamin juga gitu. Jadi tidak ada ganti nama sih sebenarnya. Kalau ganti nama itu sesuai dengan ini aja. Berarti lebih Mungkin ke panggilan. lebih ke panggilan, Panggilan buat keluarga ke Dedi, ke Vanessa Galang. gitu. Udah itu aja. Nggak ada, jangan dibesar-besarkan dan nggak perlu lah. Saya rasa diributkan itu nggak terlalu inilah. Keluarga sana juga boleh kok seperti itu gitu. Nggak ada masalah. Kita nggak mau mencari inilah. Maksudnya perseteruan apa enggak, sekarang udah ada medianya, mereka juga udah majukan gugatan hukum kan, ya silakan prosesnya hukum aja. Kalau dari kita sendiri kayak tante segala macam, intinya tidak ada ya tante, fokus aja ke acara doa hari ini, nggak ada
nggak ada mau terlibat yang gitu-gitulah, nggak ada yang perlu dijelekin segala macam, nggak perlu. Jadi kan mau seperti apa? Enggak, kita liatin aja lah, kita lebih pasif aja. Jadi kalau Kita lihat acara lagi. untuk 40 harian besok di rumah neneknya itu Oh, gimana? itu lain lagi, itu urusan keluarganya Om Dodi nih. Ya. Dan Ya. persiapannya untuk Persiapannya untuk besok mungkin jadi Oh ya, besok kita mengadakan acara 40 hari juga di rumah masa kecilnya Vanessa ya di Kemayoran. Ya, persiapan udah 99%. Ya tinggal besok aja hari hanya. Akan diadakan waktunya mungkin apa sama seperti di sini gitu? Iya, apa pas habis maghrib ya. Iya, pasti habis maghrib pada isya. Ya, oke, sama lah. Keluarga Intinya besar juga akan semakin ikut banyak yang doain semakin baik. Keluarga besar Kita juga kita nggak berharap ada konflik apapun. Silakan, sana mau bikin 5 kali, mau apa sekali juga nggak ada masalah. Intinya kita semua niatnya sama, mendoakan yang terbaik buat mereka. Oke? itu mungkin museum udah rampung. Museum, waduh, museum apa yang udah rampung? Seperti apa mungkin? Apa yang mau ditaruh di museum kan sampai hari ini aja juga kan ya teman-teman mungkin tahu barang-barang segala macam juga kan masih di sana, tidak ada yang diambil seperti yang dituduh-tuduhkan itu tidak ada barang Vanessa yang diambil itu nggak ada. Sebenarnya kan itu semua masalah kelegoan aja sebenarnya, duduk bareng. Sebenarnya Dedi berhak, kalau ditanya masa baju sepotong juga nggak dikasih kan gimana, kan nggak mungkin kan. Sebenarnya mesti ada pembicaraan lah ke situ lah. Emang harta apa sih yang diperebutkan, saya juga bingung. Emang Vanessa punya apa? Punya gedung, punya rumah banyak, kan nggak ada. Yang ditinggalkan apa sih? Cuman cerita baik aja. Yang ditinggalkan tuh cerita baik. Kalaupun barang-barangnya ada yang berharga silakan, nanti kalau memang mau buat gala silakan. Ini kan masalahnya yang kita harapkan adalah keterbukaan, kebersamaan, itu aja sebenarnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Ada rencana nggak sih bang untuk bersama mungkin karena dari pihak sana juga pengennya baik-baik juga. Gini, kalau dibilang pihak sana mau baik-baik segala macam, ya tunjukin aja, jangan cuma ngomong. Itu aja. Oke? Terus ya? Apa? Keluarganya Bibi kapan dong? Maksudnya Wah, saya nggak tahu kapan. Ya tinggal ini aja kan proses hukumnya udah jalan. Ya nanti kita lihat, mana tahu bisa di pengadilan apa di mana, saya nggak ngerti. Kalau itu nanti tanya Om Dodi aja lah. Ya keluarga besar gimana kan, Om Dodi juga punya keluarga. Nggak mungkin dia mutusin sendiri juga. Tolong hargain juga gitu loh. Ya. dan rencana mungkin yang kemarin sempat dibicarakan rencana pemindahan maka mungkin akan jadi deh atau seperti apa? Nggak tahu. Jadi mungkin Belum tahu. Nggak tahu. Penjelasannya deh. Nggak tahu, belum tahu pasti jawabannya. Saya tahu. Belum tahu. tapi ada rencana misalnya bisa berubah atau sudah fix atau seperti apa deh? Nggak mau ngomenin yang belum fix lah. Ya. Oke. Ada lagi? Dia tapi capek nggak sih? Aduh. Tante aja capek dengerinnya. Nah, gitu loh. Kita capek Apalagi? minta pesannya aja untuk Malaysia. Oke. Saya jawab nih. Yang masalah nih, aduh, udah capek lah ngomongnya. Yang jelas Om Dodi itu papanya Vanessa lah. Kalau ada yang bilang Papa Tiri, ini ada kejadian sebenarnya. Kemarin Om Dodi waktu di Surabaya ya Om ya? Iya. Waktu di Polres, datang nih, tiba-tiba Om Dodi bilang, oh iya saya papanya Vanessa. Apa yang dibilang sama orang Polres? Saya nggak tahu, bukan sih ya, masih dibawa-bawa sih ya. Polisi tapi, oh yang bapak tirinya itu ya? Tuh bayangin tuh. Ini bapak Hebatnya media bisa membentuk cerita seperti itu walaupun dari satu sisi ya, maksudnya gini, saya pengen tolonglah jangan kalau misal sesuatu yang belum diketahui benar, jangan yang belum yakin tapi diomongin gitu. Saya terus terang kecewa juga gitu sama beberapa teman itu. Memang Vanessa dari kecil kalau manggil om ya, memang manggilnya Dedi, papi, papa malah juga. Itu biasa kok di keluarga. Di keluarga saya juga ada kayak gitu kok gitu. Jadi bukan berarti terus seperti cerita-cerita di luar gitu loh. Tiba-tiba kok Om Dodi jadi papa tiri, saya juga bingung gitu. Dari mana ceritanya? Gitu loh. Ibunya Mayang itu ya ibunya Vanessa.
nggak ada yang berubah dan tidak ada tuh cerita 2 tahun apa saya dengar 2 tahun apa baru Tom Dodi, waduh itu ngaco bener ya, jadi nggak ada itu, nggak benar berita itu, benar-benar nggak benar itu. Mungkin soal Dodi sendiri seperti apa? Apa? Dodi sendiri update-nya seperti apa? Jody. Aduh, saya kemarin baru pulang dari Surabaya, intinya masih masih proses lah, intinya ke kejaksaan juga ya. Tunggu aja dulu, saya belum bisa komen karena belum fix semuanya dari sisi hukumnya. Tapi penyidikan belum selesai, Bang. Hah? Penyidikan Menurut saya sih udah ya. Kalau salah sekarang udah dilimpah, maksudnya udah di kejaksaan kalau salah ya. Saya dengar Berarti tinggal tunggu dari pihak sidang. kepolisian. Ya pasti bolak-balik mungkin misalnya ada yang dilengkapi atau saksi ahli atau seperti itu, saya kurang ini deh. Kurang apa, tunggu aja lah, tunggu selesai dulu semuanya sampai dilimpahin P21. Tapi keluarga Jody sendiri Dep ada menemui mungkin Dep? Udah waktu itu pernah nemuin Pak Faisal, tapi menurut Dedi Belum sudah berharap datang juga menemui Dedi mungkin atau seperti apa? ya kalau dia mau datang ya, nah, kalau nggak datang sudah. Ini kan Dedi sudah memakan, biarkan proses hukum berjalan. Ya intinya kan proses hukum. Oke. Terima kasih ya udah datang ya.